Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainun Safira M, NIM 240404502008. Di sini saya akan menjelaskan teori-teori belajar dan motivasi belajar dalam dunia pendidikan. Pertama, mari kita bahas teori behavioristik. Pada pendekatan ini berfokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari interaksi antara stimulus dan respon. Konsep utamanya adalah setiap perilaku dipengaruhi oleh penguatan, baik positif maupun negatif. Misalnya, ketika seseorang siswa mendapatkan pujian atau hadiah karena mengerjakan tugas dengan baik, hal itu akan memperkuat perilaku positif tersebut. Di sisi lain, hukuman akan digunakan untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Tokoh-tokoh seperti Imam Pavlov, John B. Watson, dan B.F. Skinner adalah pelapor dalam pendekatan ini. Misalnya, mengembangkan konsep yang menjelaskan bagaimana konsekuensinya dari sebuah perilaku dapat meningkatkan atau mengurangi frekuensi perilaku itu. Di masa depan, pendekatan ini banyak diaplikasikan dalam pembelajaran di mana guru menggunakan sistem reward untuk mengatur perilaku siswa. Selanjutnya kita masuk ke teori belajar kognitivistik. Teori ini menekankan pentingnya proses mental dalam belajar, seperti persepsi ingatan dan pemecahan masalah. Menurut pendekatan ini, belajar bukan hanya tentang menghafal, tetapi juga tentang menorganisasi informasi secara aktif dan mengaitkannya dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Jean Piaget, Jerome Bruner, dan David merupakan tokoh utama di balik teori ini. Piaget berfokus pada pengembangan kognitif anak yang melalui beberapa tahap, dari sensomotorik hingga formal operasional. Bruner di sisi lain menekankan pada pentingnya pengelompokan konsep melalui tahap enaktif, ikonik, dan simbolik. Contohnya, saat guru menggunakan peta konsep atau aliran diagram untuk mengaitkan topik dengan konsep yang sudah dikenalkan. Hal ini dapat mempermudah siswa dalam mengorganisasi informasi secara lebih mendalam. Pendekatan kognitivistik mendorong siswa untuk berpikir kritis dan aktif. Berikutnya adalah teori belajar konstruktivistik. Pendekatan ini menekankan bahwa siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi secara aktif, membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman. Konsep utama di sini adalah bahwa pengetahuan bersifat subjektif dan dibangun berdasarkan pengalaman pribadi dan interaksi dengan lingkungan. Tokoh seperti Jean Piaget dan Lev Vygotsky banyak berkontribusi dalam pembangunan teori ini, yang menunjukkan bahwa siswa dapat mencapai tingkat pemahaman yang lebih tinggi dengan bimbingan dari guru atau teman sekelas. Di sekelas, penerapan konstruktivisme dapat dilakukan melalui pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, atau tugas-tugas kolaboratif yang memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi, berdiskusi, dan menemukan jawaban secara mandiri. Hal ini tidak hanya meningkatkan pemahaman, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial dan kreativitas siswa. Terakhir, kita bahas teori belajar humanistik. Pendekatan ini menempatkan kebutuhan dan potensi individu sebagai pusat dari proses pembelajaran. Menurut teori ini, pembelajaran yang efektif terjadi ketika siswa merasa dihargai, aman, dan didukung secara emosional, sehingga mereka dapat mengaktualisasikan potensi terbaiknya. Tokoh seperti Abraham Maslow banyak berkontribusi di sini. Dengan hierarkinya, kebutuhannya menunjukkan bahwa kebutuhan dasar seperti rasa aman dan kebutuhan sosial harus terpenuhi terlebih dahulu agar seseorang dapat belajar secara optimal. Di sisi lain, menekankan pada pentingnya hubungan yang sangat hangat dan empati antara guru dan siswa. Di kelas, penerapan pendekatan humanistik bisa berupa menciptakan lingkungan yang ramah, memberikan kesempatan bagi siswa untuk berekspresi,
serta mengakomodasi perbedaan individu. Pendekatan ini membantu siswa merasa termotivasi dan percaya diri dalam proses belajar yang sangat penting untuk mengembangkan holistik mereka. Selanjutnya kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu motivasi dalam belajar. Apa sih motivasi? Mengapa motivasi begitu krusial dalam proses pembelajaran dan bagaimana cara meningkatkan? Mari kita eksplorasi bersama. Nah, motivasi berasal dari kata motif yang berarti dorongan atau alasan yang mendorong seseorang untuk bertindak dalam konteks pendidikan. Motivasi belajar adalah konsep internal yang mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Motivasi ini berfungsi sebagai pendorong atau pengarah dan pengendali perilaku belajar siswa. Motivasi belajar dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, motivasi intrinsik. Dorongan yang berasal dari dalam diri siswa, seperti keinginan untuk memahami materi, rasa ingin tahu, atau kepuasan pribadi saat berhasil menyelesaikan tugas. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Dorongan yang berasal dari luar diri siswa, seperti penghargaan, pujian, atau tuntutan dari lingkungan sekitar. Pentingnya motivasi dalam proses pembelajaran. Motivasi begitu penting dalam proses belajar karena yang pertama, meningkatkan keterlibatan siswa. Yang termotivasi cenderung lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan belajar seperti diskusi, eksperimen, atau proyek kelompok. Yang kedua, mendorong ketekunan. Motivasi ini membantu siswa untuk tetap gigih menghadapi tantangan dan tidak mudah menyerah saat menemui kesulitan dalam belajar. Yang ketiga, meningkatkan prestasi. Dengan motivasi yang tinggi, siswa lebih mungkin mencapai hasil belajar yang optimal karena mereka berusaha lebih keras dan fokus dalam belajar. Teori-teori motivasi dalam belajar. Terdapat beberapa teori-teori yang menjelaskan tentang motivasi belajar dalam konteks pendidikan. Yang pertama, teori hierarki kebutuhan Maslow. Abraham Maslow mengemukakan bahwa manusia memiliki 5 tingkat kebutuhan, mulai dari kebutuhan fisiologis hingga aktualisasi diri. Dalam konteks belajar, siswa memenuhi kebutuhan dasar mereka terlebih dahulu sebelum dapat mencapai motivasi belajar yang tinggi. Yang kedua, teori ekspektansi Fromm. Viktor Fromm menyatakan bahwa motivasi seseorang mempengaruhi oleh ekspektasi bahwa usaha mereka akan menghasilkan kinerja tertentu dan seberapa besar mereka menghargai hasil tersebut. Dalam konteks belajar, jika siswa percaya bahwa usaha mereka akan membuahkan hasil yang diinginkan, mereka akan lebih termotivasi. Strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang pertama, menetapkan tujuan yang jelas. Membantu siswa menetapkan tujuan belajar yang spesifik dan realistis, dapat memberikan arah dan fokus dalam belajar. Yang kedua, memberikan pujian atau hadiah. Mengapresiasi usaha dan pencapaian siswa, baik melalui pujian verbal maupun penghargaan lainnya, dapat meningkatkan motivasi belajar mereka. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Suasana kelas yang nyaman, aman, dan mendukung interaksi positif antara siswa dan guru dapat meningkatkan semangat belajar siswa. Yang keempat, menggunakan metode belajar yang variatif. Menggunakan berbagai metode belajar yang variatif seperti diskusi kelompok, permainan edukatif, atau pembelajaran berbasis proyek dapat mencegah kebosanan dan meningkatkan keterlibatan siswa. Demikianlah penjelasan tentang teori belajar dan motivasi dalam belajar. Dengan memahami teori-teori ini, kita dapat membantu siswa mencapai potensi yang maksimal dalam belajar. Sekian dari saya, terima kasih.